Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hasanah, NIM 2210201055 dari lokal 5 PAIC. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah metode penelitian dari dosen pengampu Ibu Messi Oktavia SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, jadi populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Nah, misalnya akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Sekolah X ini mempunyai sejumlah orang atau subjek yang dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kualitas. Tetapi sekolah X ini juga mempunyai karakteristik orang-orang, misalnya motivasi kerja, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Yang terakhir itu berarti populasi ini dalam arti karakteristik. Nah, yang kedua ini ada sampel. Sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, bila populasi besar dan peneliti ini tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada di populasi. Nah, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti ini dapat menggunakan sampel itu, diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu? Nah, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Nah, yang ketiga itu ada teknik sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan secara skematik. Nah, yang pertama itu ada probability sampling, yaitu meliputi ada simple random, proportionate stratified random, dan disproportionate stratified random, dan area random. Nah, sedangkan yang non probability itu meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Yang kedua ada menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa adanya kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi kecil, jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasinya. Nah, itu ada contoh menentukan ukuran sampel. Nah, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Itu cara mengambil anggota sampel. Nah, di bagian depan bab ini telah ditemukan terhadap dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik yang sampling
sampling yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel secara random atau acak ini dapat dilakukan dengan bilangan random komputer maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan undian, maka setiap anggota populasi diberikan nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Itu saja penjelasan singkat saya tentang populasi dan sampel. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.